Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang.
Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeonggi dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini,
Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Jong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Ledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan,
Itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya, dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan dua jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara.
Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer.
Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan, Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korea yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim, Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun.
Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Norisera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul,
Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen, dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara.
Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemelu Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan dua jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeonggi dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin.
Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen, dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang.
Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Konrut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-soo, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen, dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Ledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan, Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan dua jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan Staf Umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan.
Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun.
Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemelu Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat.
Kim Myung-soo, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Norisera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan Staf Umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul. Peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen, dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak.
Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasut dan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang.
Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeonggi dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini.
Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Jong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Ledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan, Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan,
Itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya, dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara.
Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tudingan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer.
Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim, Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah
yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Norisera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan Staf Umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya.
Kim Yo Jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen, dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara.
Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemelu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya, dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan dua jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeonggi dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, ledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Ledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin.
Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Ledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghai di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan, Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim
Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya, dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan.
Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korea yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun.
Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul,
Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara.
Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasut dan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan dua jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeonggi dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin.
Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Ledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan, unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim
Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kembali Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya, dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan.
Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul, Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menanggapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Peledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghai di utara garis demarkasi militer. Yang Mujin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korea yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korea Selatan itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Konrud menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun.
Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan 2 jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan 2 Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian 2 jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAND Corporation, sebuah lembaga pemikir yang didanai oleh militer Amerika Serikat, mengabarkan jika perseteruan pecah menjadi perang, sebanyak 205.000 warga Korea Selatan dalam bahaya. Dalam waktu 1 jam, kata lembaga itu, senjata-senjata Korea Utara bisa menghancurkan Seoul,
Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya. Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un, memperingatkan Pyongyang memandang penyebaran selebaran oleh Korea Selatan sebagai provokasi bermotif politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan. Demikian berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Selasa 15 Oktober 2024 meledakkan beberapa ruas jalan simbolis yang menghubunginya dengan Korea Selatan. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip dari kantor berita AFP. Menurut pakar yaitu Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, peledakan jalan ini adalah tanda bahwa pimpinan tertinggi Korut Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ini adalah tindakan militer praktis yang terkait dengan sistem dua negara yang bermusuhan yang sering disebutkan oleh Korea Utara, kata Yang Mo-jin kepada AFP. Yang Mo-jin menambahkan, Korea Utara mungkin ingin membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Peledakan jalan bisa menjadi persiapan untuk membangun tembok tersebut, ujar Yang Mo-jin. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan, lalu membangun struktur pertahanan kuat. Sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya pada awal tahun ini, Korea Utara memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank, dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korea Selatan meralatnya dengan berujar tidak bisa memastikan apakah tuduhan Korea Utara benar atau tidak. Korea Utara lalu beraksi dengan menangkapnya sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke Korut, biasanya dilakukan dengan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Ledakan secara simbolis itu dilakukan pada ruas jalan Gyeongui dan Donghae di utara garis demarkasi militer. Yang Mo-jin yang merupakan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan bahwa peledakan jalan ini merupakan tanda bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un belum mau bernegosiasi dengan Korea Selatan. Ia menambahkan Korea Utara kemungkinan berniat untuk membangun lebih banyak penghalang fisik di sepanjang perbatasan. Dan peledakan jalan ini diduga merupakan langkah persiapan dalam membangun tembok penghalang tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun. Pekan lalu, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan menutup perbatasan dengan Korea Selatan secara permanen dengan memotong jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Sementara itu, sejak Kim Jong-un mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utamanya, Korea Utara telah memasang ranjau baru, mendirikan penghalang anti-tank dan menyiagakan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan dengan penjagaan ketat. Minggu lalu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di ibu kota Pyongyang. Menurut Korea Utara, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai deklarasi perang jika ada drone lagi yang terdeteksi. Sebagaimana diketahui, para aktivis di Korea Selatan sudah sejak lama menerbangkan selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara.
Biasanya hal itu dilakukan dengan menerbangkan balon atau drone kecil yang sulit dideteksi. Tak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat ini berbahan polipropilena, mirip styrofoam sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas Korea Utara maupun Korea Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korea Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 memerintahkan unit militernya di perbatasan dengan Korea Selatan untuk bersiap menembak. Perintah ini dikeluarkan setelah ada klaim bahwa Korsel menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke Pyongyang. Hubungan antara kedua Korea saat ini berada dalam titik terendah. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un bahkan pada awal tahun ini menyatakan Korsel adalah musuh utamanya. Kantor berita pemerintah Korut yaitu KCNA mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara yang mengatakan militer Korea Utara diperintahkan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh. KCNA mengatakan unit-unit lain diperintahkan meningkatkan pantauan dengan siaga penuh, lalu pos-pos pengamatan anti udara diperkuat di ibu kota Pyongyang. Korea Utara pada Jumat 11 Oktober 2024 mengeklaim Korea Selatan menerbangkan drone yang membawa selebaran propaganda ke wilayah udara Pyongyang pada 3 Oktober 2024, kemudian Rabu dan Kamis 9 hingga 10 Oktober 2024. Drone yang diduga diterbangkan Korsel itu menyebarkan propaganda anti-rezim. Selebaran-selebarannya dipenuhi rumor-rumor yang menghasutkan sampah, tulis KCNA dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan menerbangkan drone ke wilayah udara Pyongyang dapat dianggap sebagai serangan militer. Kemenlu Korut menambahkan, itu adalah provokasi yang serius, tak dapat ditoleransi, dan tidak bisa dimaafkan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah klaim penerbangan drone, tetapi Kepala Staf Gabungan Korsel meralatnya. Dengan berujar belum bisa memastikan kebenaran hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan memanas gara-gara meningkatnya provokasi pesawat tak berawak yang dilakukan oleh Korea Utara. Militer Korea Selatan kini siaga tinggi mengantisipasi setiap potensi manuver militer Korea Utara yang memerintahkan pasukannya di dekat perbatasan untuk melepaskan tembakan. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Kolonel Lee Sung-jun, mengatakan bahwa militer Korea Selatan siap menghadapi provokasi apapun. Korea Selatan menegaskan pihaknya telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan peluncuran balon sampah yang memicu provokasi. Dia menegaskan jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan tegas berdasarkan hak mereka untuk membela diri. Militer Korea Selatan kini memantau tanda-tanda Korea Utara membongkar jalan-jalan yang menghubungkan ke Korea Selatan sebagai kelanjutan dari langkahnya untuk membentengi wilayah perbatasan. Lee mengatakan pengawasan militer Korea Selatan telah melihat para pekerja dikerahkan untuk pembangunan di jalan antar Korea di pantai timur dan barat. Kim Myung-sol, Ketua JCS Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah selesai memotong jalan dan jalur kereta api menuju Korea Selatan pada Agustus. Kini ketegangan di perbatasan meningkat menyusul tuduhan Korea Utara atas drone Korea Selatan yang menyusup ke Pyongyang. Korea Utara langsung mengerahkan tentaranya agar bersiap menembak manuver drone tersebut. Staf Umum Angkatan Darat Korea Utara memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata siap menyerang drone Korea Selatan jika pelanggaran itu terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait Korea Utara kerahkan pasukan siap tembak drone Korea Selatan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Militer Korea Utara dilaporkan menghancurkan dua jalan utama yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Hal itu dilakukan pada Selasa 15 Oktober sebagai wujud dari meningkatnya kebencian Korea Utara terhadap pemerintah konservatif Korea Selatan. Tepatnya setelah Korsel diduga mengirimkan drone untuk memata-matai Pyongyang. Dilansir The Guardian, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membagikan video. Rekaman tersebut menunjukkan beberapa ledakan di jalan-jalan di sisi utara garis demarkasi militer yang memisahkan dua Korea. Adapun daftar jalan yang dibom Korut diantaranya adalah jalur Gyeonggi di pantai barat, jalur Donghae di pantai timur, kemudian dua jalur jalan raya dan kereta api utama yang menghubungkan daerah utara. Sebelum pembongkaran jalan dilakukan, Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda bahwa militer Kim Jong-un sedang bersiap untuk menghancurkan jalan yang menghubungkan kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Kim Jong-un arahkan senjata berat ke Korea Selatan. Situasi semakin memanas di semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan para prajuritnya bersiap untuk perang dengan tetangganya Korea Selatan. Diberitakan kantor berita KCNA Minggu bahwa moncong artileri di wilayah berbatasan telah menghadap ke selatan dan siap meletup. Perintah siaga perang tersebut dilakukan setelah drone berisi selebaran propaganda Korea Selatan dijatuhkan di wilayah Korea Utara. Penyebaran selebaran oleh drone Korea Selatan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat 11 Oktober. Sebelumnya Korea Utara juga telah mengirimkan balon berisi kotoran ke wilayah selatan. Dalam sebulan ini Korea Utara dilaporkan menuding musuhnya itu telah mengirim propaganda dengan drone sebanyak 3 kali. Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebutkan staf umum Tentara Rakyat Korea mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober. Perintah itu ditujukan ke unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan. Dalam persiapan perang tersebut, dikutip oleh KCNA, Kim Jong-un telah mengerahkan sebanyak 8 brigade artileri. Mereka dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Pyongyang diyakini telah menempatkan sebanyak 10.000 artileri di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Sebanyak 6.000 diantaranya diyakini bisa menjangkau wilayah-wilayah dengan populasi besar di Korea Selatan. Pada 2020, RAN